Hai, selamat datang di channel ini. Di video ini aku mau bahas soal PR besar, sebuah tantangan monumental yang ada di depan mata. Buat wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Ini bukan sekadar tugas, tapi sebuah amanah besar. Khususnya di Papua, sebuah wilayah yang kaya akan potensi, namun juga kompleks dalam dinamikanya. Ya, Papua, wilayah paling timur kita yang seringkali luput dari perhatian. Masih penuh tantangan, dari segi geografis, sosial, dan ekonomi. Dan sekarang Gibran punya peran besar banget. Bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai penggerak perubahan. Jadi, apa sih prioritas pemerintah di sana? Apa saja langkah konkret yang akan diambil? Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, yang punya pengalaman mendalam di bidang infrastruktur, ada 2 proyek utama yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Nyelesain Jalan Trans Papua, sebuah urat nadi yang menghubungkan berbagai wilayah, dan ngembangin pusat-pusat baru buat daerah otonomi baru, atau DOB Papua. Ini adalah fondasi bagi pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Proyek-proyek ini penting dan udah dikerjain bertahun-tahun, sebuah bukti komitmen jangka panjang dari pemerintah. Kita mulai dari Jalan Trans Papua. Mari kita bedah lebih dalam mengenai proyek ambisius ini. Proyek ambisius ini udah dimulai dari zaman Presiden Jokowi. Sebuah visi besar untuk menyatukan Papua. Rencananya, bangun jalan sepanjang 3.055 km, sebuah angka yang fantastis. 2465 km di Papua, membentang dari ujung ke ujung, dan 1.070 di Papua Barat. Sebuah jaringan yang akan membuka isolasi wilayah. Keren banget kan? Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Tapi ini susah banget, lebih dari yang bisa dibayangkan. Medannya berat, masalah keamanan yang rumit, dan gangguan dari kelompok bersenjata. Ini adalah kombinasi tantangan yang luar biasa. Targetnya terus mundur, dari 2017, 2019, bahkan 2024. Sebuah pengingat bahwa pembangunan tidak selalu berjalan mulus, masih belum sepenuhnya nyambung. Ada bagian-bagian yang masih terputus. Menteri Dodi bilang, Trans Papua harus selesai. Ini adalah sebuah keharusan. Kalau enggak, Papua enggak bakal nyambung. Ini adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi dan sosial Papua. Tapi, jangan ngarep 100% selesai tahun ini. Kita harus realistis dengan tantangan yang ada. Selanjutnya, proyek DOB Papua. Sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Papua. Papua udah dibagi jadi 4 provinsi baru untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Papua Selatan, dengan potensi pertanian dan perikanan yang besar. Papua Tengah, yang kaya akan sumber daya alam. Papua Pegunungan, dengan keindahan alam yang memukau. Dan Papua Barat Daya, masing-masing dengan karakteristik dan potensi yang unik. Untuk 2026, pemerintah udah nyiapin anggaran, sebuah komitmen finansial yang signifikan, 1,7 triliun rupiah cuma buat ini. Break time zone buat Lini. Ini adalah investasi untuk masa depan Papua. Pekerjaannya jalan barengan. Semua sektor bergerak secara simultan. Jalan, infrastruktur dasar yang sangat penting. Pusat pemerintahan baru, simbol kehadiran negara di wilayah baru. Irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan sawah baru untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Semua buat dukung kemandirian pangan. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, sebagai landasan hukum yang kuat. Ada lagi proyek prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Sebuah visi jangka panjang untuk pembangunan Papua, kebanyakan fokusnya ke kemandirian pangan dan energi. 2 pilar utama untuk pembangunan berkelanjutan. Contohnya, ngembangin pusat produksi pangan di Papua Selatan, sebagai lumbung pangan baru bagi Indonesia. Dan beberapa proyek strategis nasional, atau PSN, yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian. Bioetanol dari tebu sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Pengolahan sagu dan singkong memanfaatkan potensi lokal untuk diversifikasi pangan. Bahkan industri kelapa sawit dan rumput laut. Membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Ada lagi, masih banyak inisiatif lain yang sedang digarap. Hilirisasi nikel, timah, bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Kawasan industri Teluk Bintuni sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan industri kimia di Papua Barat, mendorong diversifikasi industri, dan kawasan industri Fak-Fak.
Semua ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Pusat DOB yang baru juga masuk sebagai sinyal PSN, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan wilayah baru. Tapi menariknya, Jalan Trans Papua sendiri enggak resmi masuk PSN, meskipun perannya sangat vital. Meskipun ningkating akses itu strategi penting buat naikin ekonomi Papua. Konektivitas adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi. Nah, kenapa Gibran dapat tugas ini? Apa Alvaringgiing? Apa alasan dibalik penunjukan ini? Kabar ini pertama kali datang dari Menteri Yusril Ihza Mahendra, seorang tokoh hukum yang berpengaruh. Yang bilang pemerintah udah bahas tugas khusus buat wakil presiden, sebuah tanggung jawab yang besar. Buat percepat pembangunan Papua. Pemerintah ingin melihat perubahan yang signifikan dalam waktu dekat. Tapi ini bukan cuma perintah presiden, ini lebih dari sekadar instruksi. Ini sesuai dengan pasal 68A Undang-Undang Otonomi Khusus, yang memberikan landasan hukum yang kuat. Yang mewajibkan pembentukan badan khusus, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk Papua. Buat nyelarasin, nyinkronin, ngevaluasi, dan ngordinasi otonomi khusus Papua. Memastikan semua program berjalan efektif dan efisien. Singkatnya, Gibran punya tugas besar banget, sebuah amanah yang membutuhkan dedikasi dan kerja keras. Dari nyelesain jalan yang udah lama ditungguin, mewujudkan impian masyarakat Papua. Bangun provinsi baru, menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Sampai mastiin proyek pangan dan energi jalan. Menjamin ketersediaan pangan dan energi bagi seluruh masyarakat Papua. Masa depan Papua tergantung gimana proyek-proyek ini ditanganin. Keberhasilan proyek-proyek ini akan menentukan masa depan Papua. Aku bakal kasih kabar terbaru soal langkah-langkah besar selanjutnya. Sevarian Tanindirian Singh. Jadi, pantau terus channel ini untuk mendapatkan informasi terkini. Makasih udah nonton dan jangan lupa like dan subscribe buat info-info lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.